Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinu Umrah Anggraini, NIM 200301500029 dari kelas PJKRA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan olahraga di Indonesia. Apa itu sejarah dan apa itu olahraga? Sejarah merupakan kajian sistematik tentang peristiwa masa lampau. Dengan memahami pengetahuan masa lalu, pemahaman ini turut membentuk masa kini dan keadaan sekarang dapat lebih dipahami. Dengan pemahaman yang baik terhadap masa lalu, serta kejelasan keadaan masa sekarang, hidup kita akan lebih efektif dan lebih sehat menghadapi masa depan. Kita mampu menduga apa yang mungkin terjadi, bahkan turut membentuk masa yang akan datang dan ikut menciptakan masa depan. Sejarah memberikan pelajaran, bahkan dapat memberi ilham bagi pemecahan persoalan-persoalan pelik yang sedang dihadapi. Kemudian olahraga. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain, atau konfrontasi dengan unsur-unsur alam. Sifat pokok dari kegiatan olahraga adalah permainan, kesenangan akan kegiatan fisik. Tujuannya adalah permainan itu sendiri, perasaan bahagia yang timbul dari kegiatan fisik tersebut, serta kemajuan pribadi. Nah, olahraga telah terdapat dalam satu atau lain bentuk di dalam semua kebudayaan, bahkan dalam kebudayaan tertua sekalipun. Olahraga dilakukan sebagai latihan pengembangan diri, rekreasi, pendidikan, mata pencaharian, tontonan, atau sebagai kebudayaan. Oleh karena itu, olahraga erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Sebagai bagian dari masyarakat, olahraga pada umumnya mencerminkan nilai-nilai yang menjadi rujukan masyarakat. Dalam kenyataannya, olahraga merupakan sebuah kehidupan yang dikemas kompak, dan dalam kesempatan itu seseorang belajar tentang nilai inti kebudayaan. Karena alasan itu, maka banyak orang yang percaya bahwa olahraga itu merupakan wahana untuk membina sekaligus membentuk watak. Sejarah olahraga tidak dapat dilepaskan dari sejarah pada umumnya. Olahraga mempunyai arti atau nilai karena berada dalam konteks semua aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, agama, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Kehidupan sosial ini berpotensi menunjukkan perkembangan pendidikan jasmani, olahraga, rekreasi, dan pada saat yang sama, keolahragaan sebaiknya turut membentuk jalannya sejarah. Pendidikan jasmani dan olahraga dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia berkembang tidak dalam kesendirian. Sebagai sebuah sistem, pendidikan jasmani dan olahraga juga terkait dengan sistem besar. Dan bila kita posisikan dalam pembangunan nasional yang bersifat makro, maka perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga sangat dipengaruhi oleh subsistem lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, sejarah menunjukkan bahwa sistem politik, apakah mendukung atau menghambat, yang diterjemahkan dalam kebijakan publik, sungguh amat menentukan arah, isi, dan bahkan cara mengelola pendidikan jasmani dan olahraga. Karena keseluruhan kegiatan pembinaan dalam makna luas itu membutuhkan sumber daya, maka perlu dukungan dari sistem ekonomi yang berimplikasi terhadap struktur finansial atau alokasi dana, apakah mencukupi atau tidak memadai. Keolahragaan di Indonesia berkembang sebagai wujud transformasi perdagangan bangsa. Keolahragaan di Indonesia berkembang sebagai wujud transformasi pandangan bangsa dari waktu ke waktu, sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Perkembangan ini mengandung implikasi bagi pendidikan jasmani dan olahraga di tanah air dapat digolongkan dalam 3 tahap sesuai dengan bangsa yang menjajahnya. Yang pertama yaitu masa penjajahan, yang kedua masa kemerdekaan, dan yang ketiga masa Orde Baru. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan. Sejak kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, orang-orang Eropa menghendaki untuk dapat membeli sendiri rempah-rempah yang pada waktu itu sangat langka dan mahal, langsung dari tempat asalnya yaitu Indonesia.
Bangsa Portugis adalah bangsa yang pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1509 Masehi. Mereka kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Fase penjajahan bangsa Belanda menurut sejarah Indonesia dimulai sejak perahu-perahu yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menjatuhkan jangkarnya di Banten. Sebenarnya maksud utama mereka datang ke Indonesia adalah untuk berdagang. Tetapi lama kemudian maksud tersebut berubah menjadi ingin menguasai dan memerintah Indonesia. Akibatnya ialah bahwa kebudayaan asli bangsa Indonesia lama-kelamaan dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda, tidak terkecuali keadaan olahraganya. Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan eksistensinya di Indonesia, maka kemudian terlihat masuknya keolahragaan di lingkungan militer. Meskipun olahraga itu sejak ke zaman Mesir kuno dan Yunani kuno sudah mulai menonjol, namun perkembangan di Eropa baru tampak timbul sekitar abad pertengahan, yang kemudian juga merayap berkembang di negeri Belanda. Kemudian dibawa pula masuk ke Indonesia. Keolahragaan di Indonesia yang dibawa oleh Belanda itu sudah barang tentu sesuai dengan keadaan keolahragaan di negeri Belanda sendiri. Namun berkat kesadaran bangsa Indonesia akan kebudayaannya, meskipun dengan beberapa tekanan dan paksaan dari pihak penjajah, kebudayaan asli Indonesia masih tetap dapat dipertahankan. Pada permulaan abad ke-19 masuk dan berkembanglah olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich pada tahun 1759 sampai 1839 di negeri Belanda. Dengan adanya perkembangan lebih lanjut, masuk pula sistem Jerman yang diciptakan oleh Jan Spies dan Maulken negeri Belanda. Pengaruh-pengaruh ini selanjutnya digunakan oleh Belanda mula-mula hanya dalam kalangan militer, tetapi kemudian masuk juga di sekolah-sekolah dan masyarakat. Oleh karena militer dalam penjajahan Belanda di Indonesia banyak mempunyai pengaruh, maka akhirnya di Indonesia sistem Jerman ini berkembang tidak hanya di lingkungan militer, tetapi lingkungan sekolah bahkan lingkungan masyarakat. Pokok-pokok dari sistem Jerman itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem Jerman adalah hasil dari Jan Spies dan Maul yang mengambil dasar dari Gauss. Kedua, pangkal tolak kerjanya sistem ini adalah kemungkinan bergerak. Ketiga, beberapa sifat yang dapat dilihat pada sistem Jerman yaitu latihan-latihan serta aba-abanya bersifat militer. Pelaksanaannya menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. Latihan-latihan ditunjukkan kepada memperkuat otot-otot. Kebanyakan terdiri dari gerak-gerakan statis. Dan terakhir, untuk pelaksanaan latihan-latihannya diperlukan alat-alat yang spesifik seperti steel ring atau gantungan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tanda-tanda penting dalam sistem Jerman ini yaitu yang pertama, titik pangkalnya adalah latihan itu sendiri. Kemudian kepada yang akan melakukan latihan-latihan diberikan gambaran dan penjelasan sehingga memudahkan dalam melakukannya. Kemudian dalam memberikan latihan-latihan sudah ada aba-aba pemberitahuan atau aba-aba pelaksanaan. Kemudian semua gerakan harus memenuhi syarat-syarat bentuk, arah, dan aturan yang tertentu. Kemudian sikap anggota badan selalu lurus dan kedua anggota badan antara kanan dan lengan kiri selalu harus berjarak 45 derajat atau kelipatannya. Kemudian yang terakhir, susunan pelajaran terdiri dari latihan di tempat, latihan bergerak maju, dan latihan dengan perkakas, ditambah dengan latihan melompat dan permainan. Selanjutnya masuk pula ke Indonesia sistem Swedia, ciptaan Per Hendrik Link yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda, yaitu Dr. H.P. Minkema. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah pada tahun 1919 sampai 1920 Masehi. Mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah, dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Pada permulaan tahun 1925, senam Swedia
telah diberikan kepada 1000 sekolah, diantaranya Sekolah Bumi Putra kelas 2, HIS, dan ELS, semua quick school dan sekolah normal, sekolah-sekolah untuk pegawai pemerintah, dan juga 15 buah kelas HBS Bandung. Pokok-pokok dari sistem Swedia ini adalah, yang pertama, sistem Swedia diciptakan dan dipelopori oleh Per Henrik Ling. Yang kedua, dasar dari sistem ini adalah susunan tulang-tulang dan otot, serta kerjanya alat-alat tubuh atau anatomi dan fisiologi. Jadi dasarnya adalah faedah dari gerakan itu bagi tubuh. Kemudian yang ketiga, PH Ling menyusun sistemnya karena melihat banyaknya rakyat Swedia pada waktu itu menderita kerusakan badan, dan dimaksud untuk memperbaiki kesehatan dan sikap badan rakyat Swedia. Kemudian yang keempat, karena tujuannya. Maka sistem Swedia itu masih belum memperhatikan aspek pedagogis dan psikologis. Kemudian pada sistem Swedia dibedakan menjadi 4 macam senam, yaitu senam militer, tekanan pada kekuatan, kelincahan bergerak, dan kemampuan untuk menahan ketegangan. Kemudian senam medis, berhubungan dengan kemungkinan bagi mereka yang lemah melalui latihan-latihan. Kemudian yang ketiga, senam pedagogis, ditunjukkan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan dari tubuh, menciptakan keseimbangan dan kesempurnaan organ tubuh. Dan yang terakhir yaitu senam estetis, yaitu melaksanakan sikap dan gerak sebagai pernyataan atau ungkapan dari perasaan, emosi, dan pikiran. Yang keenam, pada sistem Swedia terdapat alat-alat perkakas yang spesifik, yaitu bangku Swedia, jenjang, peti lompat, balok keseimbangan, tambang atau tali untuk latihan bergantung, kuda-kuda, gelang-gelang, dan pelana. Yang ketujuh, susunan pelajaran menurut sistem ini terdiri atas latihan pendahuluan, latihan inti, dan latihan penutup. Kemudian yang terakhir, sifat-sifat dan tanda-tanda yang terdapat pada sistem Swedia antara lain yaitu semua latihan dipertanggungjawabkan secara anatomis dan fisiologis. Kemudian pada waktu melakukan latihan diutamakan sikap yang baik, juga cara melakukannya. Kemudian setiap pelajaran mempunyai pembagian latihan yang tetap dan tentu. Kemudian alat-alat yang digunakan dimaksud untuk memberikan faedah dari gerakan. Dan latihannya tidak memberikan kegembiraan karena tidak hidup. Karena sistem Swedia dianggap tidak sesuai dipandang dari segi pendidikan, maka sistem tersebut terdesak oleh sistem Austria yang diciptakan oleh Dr. Karl Goldhofer dan Dr. Margaret Streicher yang dianggap lebih cocok dari segi pendidikan dan ilmu jiwa. Adapun prinsip-prinsip pokok dari sistem Austria adalah yang pertama yaitu sistem ini diciptakan dan dipelopori oleh Dr. Karl Goldhofer dan Dr. Margaret Streicher. Kemudian yang kedua, mereka berpendapat bahwa dalam pendidikan itu tidak ada dinding pemisahnya, sehingga hanya ada satu pendidikan, yaitu yang meliputi manusia sebagai suatu pendidikan. Jadi tidak mungkin ada pendidikan moral, pendidikan intelek, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sistem ini tidak berpangkal pada bulan latihan, tetapi sebaiknya akan berpangkal pada anak yang akan diberi latihan. Yang keempat, faktor-faktor anatomi, fisiologi, dan kesehatan juga diperhatikan dalam membuat sistem ini dan dalam membuat jenis-jenis latihannya. Kemudian yang kelima, senam mereka diberikan ketenangan alamiah karena semua keserasian itu terdapat pada alam. Oleh karena itu senamnya diusahakan mendekati alam. Kemudian yang terakhir, susunan jam pelajaran dibagi sebagai berikut. Yang pertama, latihan pendahuluan sebagai pengantar dan pemanasan. Kemudian latihan inti yang terdiri dari latihan-latihan togok, keseimbangan, kekuatan dan ketangkasan, jalan dan lari, serta lempar dan lompat.
Kemudian yang terakhir, latihan penenangan yang merupakan latihan penutup. Karena sistem Austria ini sesuai dengan kemajuan zaman, maka sampai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, sistem tersebut tetap digunakan di sekolah-sekolah, bahkan guru-guru yang dididik antara tahun 1950 sampai 1960 masih menerima pembelajaran sesuai dengan gagasan tersebut. Kekuasaan Belanda berakhir dengan datangnya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Jepang mencoba menarik simpati rakyat Indonesia untuk bersama-sama mendirikan Asia Timur Raya yang bebas dari penjajahan bangsa Barat. Rakyat diajak ikut serta mendukung tentara Jepang dalam perangnya melawan sekutu. Jepang membuka perang terhadap Amerika Serikat dengan mengadakan pemboman terhadap Hawaii pada 8 Desember 1941, Pearl Harbor. Menghayati kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang, olahraga pada waktu itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk memperkenalkan olahraga militer, memperkuat fisik dan mental para pemuda sebagai tontonan yang rekreatif, menyalurkan kegiatan pemuda atau masyarakat ke arah positif agar terlena dari alam penjajahan. Kemudian memperkenalkan kebudayaan Jepang, khususnya olahraga sumo, judo, karate, dan olahraga kecil lainnya versi Jepang. Di sekolah dan di masyarakat, olahraga digalakkan agar murid-murid dapat mempelajari olahraga yang dikehendaki oleh Jepang. Materi pelajaran olahraga di sekolah yang diberikan yaitu yang pertama olahraga wajib, seperti senam pagi, kyoren atau baris berbaris, cara bertempur dengan bayonet atau alat senapan dari kayu, kemudian kakias atau lari. Yang kedua, olahraga yang tidak wajib, yaitu pelaksanaannya disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Para murid diperkenalkan olahraga judo, sumo, dan karate, serta permainan-permainan asal Jepang, misalnya menyumbangkan tiang bendera yang dibuat dari batang pinang. Selain itu, permainan rakyat, pukul bantal di atas batang pinang, lomba membawa kelapa, dan panjat pinang. Olahraga sepak bola, bola tangan, dan bola keranjang juga diajarkan di sekolah, bahkan sering dipertandingkan. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan tahun 1945 sampai 1967. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintah dan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitas fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah yang pertama menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, juga guna persiapan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, menguasai rehabilitas fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum nasional. Tujuan dari pendidikan jasmani ini lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut. Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin, diberikan segala jenis sekolah. Untuk melaksanakan tujuan olahraga di lingkungan sekolah ini, pemerintah telah menetapkan bahwa pendidikan jasmani telah tetap merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Cabang-cabang olahraga yang diberikan di sekolah itu terdiri dari senam, atletik, permainan dan renang dengan disesuaikan pada keadaan fasilitas yang tersedia. Sebagai pendorong bagi para pelajar untuk giat melaksanakan pendidikan jasmani dan olahraga, serta alat pengontrol bagi guru dan pemerintah tentang hasil pembelajarannya, maka pemerintah menentukan adanya dua jenis kegiatan, yaitu yang pertama, ujian ketangkasan olahraga bagi pelajar, dan yang kedua, perlombaan antar sekolah.
Di samping itu, Indonesia telah pula bisa mengikuti kegiatan olahraga di Asia atau Asian Games. Kemudian Asian Games pertama tahun 1951 di New Delhi, Asian Games kedua di tahun 1954 di Manila, Asian Games ketiga di Tokyo tahun 1958. Nampak usaha-usaha di bidang keolahragaan tidak mengecewakan, bahkan dunia luar pun mengakui akan kemajuan dan perkembangan keolahragaan di Indonesia, sehingga negara-negara Asia menaruh kepercayaan kepada Indonesia untuk menyelenggarakan Asian Games keempat tahun 1962 di Indonesia. Mengingat akan keputusan Asian Games Federation, Dr. Ryotaro Azume pada upacara penutupan Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962, maka menjadi lebih kuatlah kebulatan tekad pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan sistem pembinaan olahraga Indonesia. Ketetapan pemerintah ini diambil oleh karena bangsa Indonesia akan lebih kelihatan pamornya di mata dunia internasional, apalagi penyelenggaraan Asian Games keempat tahun 1962 oleh Indonesia itu dapat berhasil dengan sukses dan baik dari segi organisasi maupun prestasi. Hal ini merupakan sebuah momentum yang bersejarah dalam proses transfer ilmu pengetahuan ilmiah dalam pelatihan dari luar ke Indonesia. Kontak budaya ilmiah ini melalui perantara perorangan yang didukung program bantuan luar negeri seperti dalam atletik, bola basket, sepak bola, dan lain-lain. Mahasiswa sebagai bagian masyarakat yang peka terhadap perkembangan sekitarnya turut tergugah pula untuk menggiatkan olahraga. PON 1 tahun 1948 di Solo merupakan rangsangan bagi para mahasiswa di Yogyakarta untuk mengadakan pekan olahraga antar perguruan tinggi. Dewan Mahasiswa UGM bersama Suwarno menghadap Presiden untuk melaporkan gagasan penyelenggaraan pertandingan olahraga antar mahasiswa untuk merayakan Dies Natalis kedua Universitas Gadjah Mada tahun 1951. Panitia yang dibentuk oleh UGM segera mengadakan persiapan seperlunya untuk menyelenggarakan POM pertama di Yogyakarta. Dapat kita lihat catatan pekan olahraga mahasiswa pada zaman kemerdekaan. Seperti tertera pada tabel, kita bisa melihat dengan jelas. Setelah Indonesia diberikan kepercayaan oleh negara-negara Asia pada Asian Games di Manila tahun 1958 dengan ditetapkannya Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta, maka sadar akan tanggung jawab penyelenggaraan pembangunan venue Asian Games, Kepres nomor 79 tahun 1961 tanggal 28 Februari tahun 1961 menetapkan wewenang Dewan Asian Games Indonesia untuk memimpin dan mengawasi semua kegiatan atau usaha olahraga di seluruh Indonesia yang mencangkup kegiatan KOI, organisasi-organisasi olahraga, keuangan, material, dan tenaga agar Asian Games dapat berhasil dengan sebaik-baiknya. Singkatnya, Kepres nomor 79 tahun 1961 pada dasarnya bertujuan menggerakkan segala dan daya untuk olahraga, kemudian menggerakkan olahraga secara kepemimpinan dan berencana sehingga olahraga menjadi suatu gerakan massa yang sehebat-hebatnya. Dan yang terakhir, membangun bangsa dan manusia di Indonesia baru. Motivasi dari Bung Karno benar-benar dapat meresap dan menggelorakan, terutama dengan pidatonya pada tanggal 9 April tahun 1961 di depan para atlet yang akan bertanding pada Asian Games dan Thomas Cup. Antara lain dikatakan, kita ingin membangun manusia Indonesia baru, menciptakan manusia Indonesia baru, bukan manusia yang kecil badannya seperti dalam zaman kolonial, tetapi manusia-manusia yang tegak, bukan saja tegak fisik, tetapi juga tegak mental. Bangsa Indonesia baru balik rasial maupun antropologis baru sama sekali. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru tahun 1968 dan 1998.
Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada provinsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperjuangkan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi serta merupakan salah satu sarana untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafat yang dianutnya. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita, membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama, mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. Kemudian yang kedua, mempertinggi kecakapan dan keterampilan. Dan yang terakhir, membina atau memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Sistem pembinaan olahraga di Indonesia diatur sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah tetap sebagai penanggung jawab terhadap olahraga atau gerakan olahraga Indonesia dengan memberikan keleluasaan terhadap rakyat untuk ikut turut serta dalam pembinaan olahraga atau gerakan olahraga dengan ketentuan olahraga tidak boleh menyimpang dari kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, dengan ketentuan itu maka terdapat badan pembina olahraga atau gerakan olahraga yang berstatus pemerintah non-pemerintah atau swasta yang secara struktural badan-badan tersebut diselaraskan dengan tata susunan pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kemudian yang ketiga, adanya kesatuan falsafat dan pengertian yang sama tentang olahraga secara adanya kesatuan pimpinan dan kesatuan usaha. Olahraga atau gerakan olahraga di Indonesia sesuai dengan tujuannya diberikan secara meluas merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Meskipun diadakan dua golongan badan pembina olahraga yaitu pemerintah dan non-pemerintah, tetapi pada hakikatnya meliputi seluruh rakyat. Dengan demikian terdapat golongan-golongan. Yang pertama, masyarakat tani, nelayan, dan pekerja-pekerja lainnya dalam masyarakat pedesaan. Kemudian yang kedua, anak-anak prasekolah, sekolah dasar, pelajar SLTP atau SLTA, dan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, golongan rakyat yang bertugas dalam bidang pertahanan atau keamanan atau ABRI. Kemudian yang keempat, golongan pegawai pemerintah, semi pemerintah, dan swasta. Kemudian yang kelima, golongan wanita. Kemudian yang terakhir yaitu golongan tuna dalam masyarakat seperti para penderita cacat, para narapidana, dan lain sebagainya. Usaha memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat adalah merupakan salah satu usaha pokok dalam usaha pembinaan dan pengembangan olahraga secara nasional dan menyeluruh sebagai wujud pembangunan di bidang olahraga seperti yang diamanatkan dalam garis-garis besar haluan negara TAP MPR nomor 4 tahun 1978 yang berbunyi, pendidikan dan kegiatan olahraga ditingkatkan dan disebarluaskan sebagai cara pembinaan dan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap orang dalam rangka pembinaan bangsa. Demikianlah penjelasan mengenai perkembangan olahraga di Indonesia pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan masa Orde Baru yang sempat saya paparkan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.